Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminuddin Aziz Basar, nomor absen 4. Perkenalkan nama saya Satya Bramatan, absen 31. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemanasan global. Materi pemanasan global yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama penyebab pemanasan global, yang kedua yaitu dampak dan penanggulangan dari pemanasan global. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemanasan global, apakah kalian sendiri sudah mengetahui apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa di mana gas-gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia menumpuk di atmosfer bumi, menyebabkan panas matahari yang seharusnya dipanulkan kembali ke luar angkasa, justru terperangkap dalam gas-gas tersebut. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu rata-rata pada daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Kesepakatan Dunia Internasional tentang Pemanasan Global. Pemanasan global adalah masalah serius yang menyebabkan perubahan iklim, terutama karena emisi dari energi fosil. Untuk mengatasinya, negara-negara dunia membuat kesepakatan internasional seperti IPCC, COP, UNV, GCCC, dan Protokol Kyoto guna menekan emisi karbon dan mengurangi dampak buruk iklim. Penyebab pemanasan global. Salah satu penyebab pemanasan global yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri adalah sebuah proses terperangkapnya panas matahari di atmosfer bumi yang menyebabkan pemanasan global. Efek ini membuat suhu bumi tetap hangat dan layak dihuni. Namun, aktivitas manusia dapat meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca sehingga menimbulkan dampak negatif. Perlu diingat, tanpa gas rumah kaca, maka bumi akan terlalu dingin. Namun, jika berlebihan, maka bumi akan terlalu panas. Hasil kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Yang pertama adalah IPCC, atau yang bisa dikenal dengan Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC adalah panel ilmiah PBB yang menilai informasi tentang perubahan iklim dan menjadi panduan kebijakan global. Kedua yaitu COP, atau yang bisa dikenal dengan Conference of the Parties. COP ini bertugas untuk mempertemukan negara-negara anggota UNFCCC untuk merundingkan kebijakan iklim termasuk perjanjian Paris. Yang ketiga yaitu UNFCCC, atau yang bisa dikenal dengan United Nations Framework Convention on Climate Change. Unit ini bertujuan untuk melakukan perjanjian internasional untuk mengurangi dampak pemanasan global dan juga menjadi payung dari COP dan inisiatif iklim lainnya. Dan yang keempat yaitu DNPA, atau yang bisa disebut dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia. DNPA adalah badan yang di Indonesia yang bertujuan untuk merancang kebijakan nasional terkait perubahan iklim. Dan yang kelima yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian yang mengharuskan negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target tertentu. Dan yang terakhir yaitu EPPCDC, atau yang bisa dikenal dengan Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. EPPCDC bertujuan untuk mempersatukan kerjasama antara Asia dan Pasifik untuk mendorong pembangunan bersih dan menurunkan emisi karbon melalui teknologi ramah lingkungan. Aktivitas yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama yaitu pembusukan sampah organik. Pembusukan sampah organik akan menghasilkan karbon dioksida dan gas metana yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua yaitu penggunaan alat transportasi. Penggunaan alat transportasi akan menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida dalam skala yang besar, yang kemudian dilepaskan ke lapisan atmosfer, menyebabkan unsur-unsur tersebut memantul kembali ke bumi. Dan yang ketiga yaitu aktivitas industri. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam aktivitas industri akan menghasilkan asap dalam skala yang besar, yang dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Yang keempat yaitu pembangunan hutan. Pembangunan hutan akan menyebabkan kerusakan hutan sehingga tidak ada yang menyerap gas karbon dioksida sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Dan yang kelima yaitu pertanian dan peternakan. Aktivitas pertanian dan peternakan akan menghasilkan karbon dioksida, gas metana, dan amonia dalam skala besar yang mengakibatkan pemupukan gas pada lapisan ozon yang kemudian dibentulkan kembali ke bumi sehingga suhu bumi meningkat secara drastis.
Berikut dampak dari pemanasan global. Yang pertama yaitu es di kutub selatan berkurang. 2. Tenggelamnya pulau kecil. 3. Lingkungan hutan bakau terganggu. 4. Pemutihan terumbu karang. 5. Perubahan iklim. 6. Berkurangnya spesies flora dan fauna. 7. Kebakaran hutan skala besar. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah banjir dalam skala besar. Berikut adalah penanggulangan pemanasan global. 1. Menghemat energi. Bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperlambat pemanasan global, melindungi lingkungan, dan mendorong penggunaan energi berkelanjutan. 2. Mencari sumber energi alternatif lain. Bertujuan untuk meminimalkan dampak pemanasan global, menjaga ketersediaan energi di masa depan, dan mendukung transisi ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. 3. Mencegah kerusakan hutan. Bertujuan untuk menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah peningkatan suhu global, dan melindungi keanekaragaman hayati yang mendukung stabilitas iklim. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.